Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini Kang. Ya Kang. Kang siapa Kang? Harus kenalan kan? Kita teh siapa ini tiba-tiba ada di sini? Ya. Perkenalkan dulu atuh Kang. Mending Kang dulu Kang. Oh iya. Baiklah. Alhamdulillah ya kita ada di sini. Mungkin banyak rekan-rekan yang sudah hadir di sini, terutama di ruangan kita. Alhamdulillah ada di Klub Binaria Kang. Binaria betul. Kita itu apa sih Kang? Alhamdulillah hamba Allah. Hamba Allah ya. Oh iya, kita juga mengundang teman-teman yang masih ada di luar. Jika ingin ikut mendengarkan, kita ini ada satu acara namanya Sharing Night. Sharing Night betul. Sharing Night Goes to Cafe. Betul Kang. Nah, alhamdulillah ini adalah kegiatan pertama kita Kang. Betul. Kita teh belum kenalan ya Kang? Mending kenalan dulu Kang. Akang siapa Kang? Saya panggil aja Gani Kang. Gani. Akang siapa? Saya Haris Kang. Kerjaan apa Kang? Pekerjaan hamba Allah. Oh. Sekarang pekerjaannya jadi host Kang. Alhamdulillah. Host apa Kang? Terapi. Oh Masya Allah. Jadi teman-teman ini kami ngundang, memang mengundangnya tidak publik ya Kang ya? Betul. Karena terkait dengan keamanan dan Betul. keselamatan serta kesehatan. Jadi teman-teman yang hadir di sini adalah alhamdulillah terpilih mendapatkan undangan mungkin secara private ya. Karena mungkin teman-teman di Subang sini juga tahu lah Subang ini sedang zona apa. Ya. Zona apa Kang? Gak tahu Kang. Gitu. Bukan petugas. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini atas nama terapi. Terapi itu adalah Teras Inspirasi. Kita di sini merupakan sebuah platform atau forum komunitas yang memang kita ingin mencari ilmu lewat inspirasi dari orang-orang yang memang sudah hijrah ya Kang ya. Biasanya terapi kegiatannya apa aja Kang? Gimana? Biasanya sebelum-sebelumnya gitu. Oh, jadi terapi itu kegiatannya sebelumnya adalah lebih fokus ke media. Jadi kita ada channel YouTube-nya, kita ada Instagram-nya. Memang qadarullah pada kegiatan pertama kita kali ini banyak ujiannya. Sehingga tidak bisa terlalu wow gimana gitu ya Kang ya. Tapi alhamdulillah juga sekarang sudah teman-teman sudah bisa hadir di sini. Nah tapi sekarang ini Kang banyak kamera, terus kita juga punya channel YouTube. Sekarang tuh emang kegiatannya mau ngapain Kang? Wah, mau tahu? Jadi kita itu memang mungkin kalau teman-teman yang nanti nonton memang ini bukan live ya, Betul. Streaming juga bukan karena ya itulah kita harus safety dulu lah ya. Iya. Mungkin insya Allah mudah-mudahan setelah ini nanti bisa upload di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang tidak hadir nanti bisa nonton di YouTube kita Teras Channelnya Inspirasi. apa Kang? Apa enggak? Channelnya Teras Inspirasi Terapi. Ada huruf I sama D-nya. Ya, Teras betul. Inspirasi ID. Teras Inspirasi Adi. Nanti dicek saja. Jadi di sini kita jadi medianya komunitas teman-teman yang hijrah. Alhamdulillah. Kang. Jadi sekali lagi teman-teman yang masih di luar bisa ikut gabung dengan kita di sini. Insya Allah kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Masya Allah. Tahu nggak Kang Gani siapa? Sebenarnya udah tahu Kang. Iya makanya jawab batu Kang. Pokoknya jago nyanyi Kang. Oh, jago lagi, Masya Allah ya. Beliau itu adalah ex-vokalis band. Betul. Ex-vokalis band Nine Ball. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah di sini kita akan sharing ya. Kita sesinya bagi dua dulu ya Kang ya. Bagi tiga saja. Yang pertama sesinya mungkin nanti Kang Rey akan sedikit cerita tentang hijrah dan dakwahnya beliau. Awal karirnya? Nantilah kita mah. Nanti mungkin beliau nanti akan menyampaikan dulu tentang hijrah dan dakwahnya beliau. Baru itu nanti kita tanya jawab saja. Oh gitu aja. Kita talk show, kita tanya jawab dengan beliau mengenai kegiatan beliau, kemudian mungkin awal-awal hijrahnya seperti apa supaya jadi inspirasi buat kita semua. Betul. Jadi sesuai nama komunitas kita ya Kang ya? Ya. Namanya apa? Teras Inspirasi. Teras Inspirasi ada di atas ya, bisa dibaca. Baiklah, kita tanpa menunggu lama kita undang
bintang tamu kita dalam acara Teras Inspirasi ini kami persilakan kepada Kang Rey, Kang Reza boleh ikut gabung dengan kita ini. Jadi gini ngapain dulu kita? Aduh, ini sudah ada lagunya. Aja lama. Ya tanpa mungkin lah langsung aja ya Kang. Kayaknya mungkin teman-teman juga sudah tahu sebenarnya ya. Ini kita perkenalkan Kang Rey atau Kang Rey Sahreja. Nama lengkapnya beliau domisili asli dari Bandung ya Kang ya. Saya Bandung. Bandung. Jadi panggilnya beneran Kang ya? Kang. Sudah. Bukan abang atau mas gitu ya? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang dan bangga sekali saya bisa ada di sini malam hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus-terusan memberikan nikmat luar biasa. Bagi saya majelis seperti ini adalah kenikmatan yang tidak terhingga. Di mana kita bisa bertemu dan berpisah karena Allah saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi BTW Kang, kita teh pakai penutup kepala yang beda-beda ya. Ada yang kita teh pakai penutup kepala yang beda-beda. Iya benar. Ada yang upluk, kopiah, topi. Tapi nggak apa-apa lah ya Kang ya. Gak apa-apa, bagus. Asal jangan pakai kerudung. Selama penutup kepala insya Allah. Ya. Niatnya lillahi ta'ala aja. Kalau tutup kepala niatnya amalin sunnah ya alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pahala. Amin, 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 amin. Ya Allah. Jadi gini Kang. Yes. Kang Rey mungkin bisa cerita dulu ini tentang kan namanya juga ini Teras Inspirasi. Semoga orangnya yang dibicarakannya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di sini. Mungkin bisa berikan cerita-cerita hijrahnya Kang Rey, bisa sampai seperti ini. Semoga jadi dorongan buat teman-teman ini bahwa ternyata bisa gitu. Ya. Mangga Kang. Bismillah, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sahabat yang dimuliakan Allah SWT. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Yakinkan dalam hati kita bahwa ini nikmat besar daripada Allah SWT. Saat ini jutaan, ribuan, bahkan mungkin miliaran manusia yang ada di kubur yang sudah mendahului kita. Mereka menginginkan satu perkara yang sama. Mereka ingin dikembalikan ke dunia dan ingin duduk dalam majelis seperti ini, seperti kita. Mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT. Sekarang, Masya Allah, dengan kerahiman Allah, kasih sayang Allah SWT, tanpa susah payah kita didudukan oleh Allah di sini, dalam majelis yang sederhana ini. Meskipun demikian, insya Allah beberapa saat kemudian ke depan kita akan mengagungkan Allah, membicarakan Allah, memuji Allah, bersalawat kepada kekasihnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis kita dipandang Allah SWT. Amin. Sehingga Allah berikan kita semua hidayah, petunjuk. Hidayah ini Masya Allah perkara yang paling mahal dan paling terpenting yang ada di dunia ini. Jadi perkara yang paling penting, yang termahal itu bukan BMW atau Mercedes-Benz, emas, perak, dunia dan segala isinya, tapi hidayah. Karena dengan hidayah ini seseorang akan mengetahui keagungan Allah, kebesaran Allah. Dia akan kenal dengan siapa itu Allah. Dia akan merasa dilihat Allah, didengar Allah. Dia akan merasa dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Bahkan tidak ada sesuatu terjadi di dunia ini
kecuali atas kehendak dan izin Allah SWT. Maka kita berharap hidayah Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau saya boleh cerita bagaimana perjalanan hijrah ini, seluruh manusia inginkan kesuksesan. Seluruh manusia, kecuali dia gila. Selama dia berakal, selama dia sehat, dia pasti pengen sukses. Ada keinginan. Dan keinginan seluruh manusia itu puncaknya adalah sukses, kebahagiaan. Itulah yang terfikir oleh saya waktu saya SMA. Saya SMA di Bandung. Waktu SMA itu saya berpikir, bagaimana caranya bahagia ya? Bagaimana caranya sukses ini ya? Yang terfikir ketika itu, dengan sebab lingkungan, dengan sebab bakat yang Allah beri, sedikit bakat yang Allah beri dan lain sebagainya. Karena ini pun pasti pengaturan dan takdir Allah SWT, saya berpikir untuk menjadi seorang entertainer. Saya harus jadi seorang entertainer. Kayaknya kalau saya jadi entertainer atau di Indonesia dikenalnya artis. Padahal artis ini adalah sebutan bagi seorang seniman. Kayaknya kalau jadi artis saya bisa sukses bahagia, begitu simpelnya. Maka selepas SMA saya pergi ke Jakarta, masuk Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Seni Pertunjukan. Untuk mendukung atau mendalami cita-cita yang saya mau itu. Jadi artis lah ceritanya. Singkat cerita, di sana saya belajar seni peran, karena belum ditentukan mau jadi vokalis enggak. Saya belajar seni, entertain, menghibur, bagaimana teknik menghibur. Saya belajar teknik pemunculan, masuk di panggung, teknik keluar dari panggung, berkomunikasi, menghayati sebuah lagu, menghayati sebuah peran, dan lain sebagainya. Sehingga sempat beberapa kali diajak senior-senior untuk bermain di film-film pendek, sinetron, dan lain sebagainya, FTV. Sampai saya memutuskan kayaknya bakat saya lebih kepada band, gitu kan. Kepercayaan diri saya lebih kepada band. Sehingga waktu itu saya memutuskan pulang ke Bandung karena saya ingat kalau bikin band, yang pertama saya ingat adalah teman-teman saya waktu SMA dulu. Jadi saya pertama kali saya temui drummer saya. Drummer saya bilang, ada gitaris enggak? Oh ada gitaris si Incep. Datangi si Incep di Cijambe. Cep boga basis teu, aya tetangga orang di hareup. Si Erwin datangi. Terus begitu. Sehingga terbentuk band. Dari situ. Jadi ini berawal daripada niat. Untuk apa? Untuk sukses. Jadi segala perkara ketika kita pasang niat lalu kita buat dengan sungguh-sungguh, insya Allah dapat. Jadi saya tuh ngeband tuh gak heureuy-heureuyan gitu. Memang serius, memang sekolah gitu. Hasilnya pengen jadi pemain band. Bentuk band, manggung dari mulai opening warteg, sunatan sampai 17-an. Masya Allah. Satu pengalaman yang tidak pernah saya lupa dari ilmu yang saya dapat gitu kan. Waktu itu di daerah Bandung yang daerahnya X lah ya. Daerah yang brong gitu, 17 Agustus. Begitu kita datang, kita bukan siapa-siapa. Terus panitianya bilang, "Ben naon ya?" "Ben ieu a." Geus katukan tuh. Dicuekeun we pokona mah. Ieu kunaon panitia teh stres kieu. Enggak taunya yang nonton di bawah semuanya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Semua band yang naik dilempari di anjing-anjing. Anjing goblok turun, anjing gancang lilati, anjing tengenahan goblok turun. Semua band digituin. Sehingga saya berpikir sebelum saya naik, band yang lain naik, ini band lebih bagus dari band saya. Lagunya lebih bagus, lagu-lagu alternatif gitu kan, Radiohead dan lain sebagainya. Iya nah penonton masih kene anjing-anjingan. Sehingga saya mikir bagaimana caranya menguasai penonton ini. Oh, akhirnya Allah beri saya ilham, ya kan? Hakikatnya dari Allah. Saya langsung bisikin ke pemain gitar saya, "Gin, Cep, lagu pertama slangnya kupu-kupu liar, oke? Siap." Ya, sok cenah band ieu naik. Dah, gak dikasih snack, gak dikasih nasi bungkus apa lagi. Dicuekeun pokokna mah. Sok naik.
Pemain gitar saya stem dulu gitar kan, wak wak anjing suara main tuh. Pokoknya mah di anjing-anjing weh. Vokalis kan biasa terakhir. Siap, oke, drummer siap, oke, bass semua siap. Dah saya masuk, langsung pegang mic, saya nggak banyak ngomong. Saya bilang assalamualaikum, sleng, goyang atas salapang kabeh langsung. Wah, dikasih kupu-kupu liar. Geus kaditu nama rek lagu Rolling Stone, rek lagu Kangen Band, rek teu paduh li. Nah ini salah satu pengalaman gitu bahwa oh ini dunia ini tuh ada cara, ada seninya, ada siasatnya gitu. Udah singkat cerita, itu orang teh band tapi kieu-kieu wae gitu. Main di kafe main di kafe. Masukin proposal, 6 bulan kemudian baru dipanggil. 6 bulan setengah tahun. Ini band ini, ya Pak, besok audisi ya. Oh ya siap audisi. Sampai saya nyari-nyari tahu. Iya band nu paling keren di Bandung naon sih? Maka teman saya ngomong, Nine Ball. Urang hayangnya olah Nine Ball itu nu mana gitu kan. Oh engke main di Lipo Fame Station, gedung lantai 11. Kita udah nunggu di parkiran kan. Ku masuk nak kela nungguan guest list. Ya, free pass, free masuk. Anak-anak Nine Ball turun dari mobil parkiran. Terus lewat depan saya. Tak iya re Nine Ball teh. Cis bener keren artis. Jauh jeung urang-urang mekucel gitu kan. Wah ini bener. Wih keren. Anak-anak Nine Ball naik masuk ke atas. Kumaha orang bisa asup? Teu meunang free passna. Akhirnya saya dikecewakan tidak bisa nonton Nine Ball ketika itu. Nah disitulah saya langsung bertekad dalam hati. Tingali siap kuai. Kuai dia tingali. Akhirnya singkat cerita sampai saya tuh satu panggung dengan Nine Ball. Singkat cerita si Nine Ball ganti vokalis, cari-cari vokalis, mintalah saya. Saya bilang saya nggak mau kalau di kafe, kalau buat rekaman oke. Gitu kan. Jual mahal atunya. Geus bosan orang di kafe mah mau rekaman mah hayu. Oke. Nggak mana mau rekaman dah, ya udah. Akhirnya rekaman, keluarlah album dan sukses di pasaran, ya kan? Masya Allah RBT-nya ketika itu masih musim RBT, penghasilan kita secara total tuh miliaran gitu kan. Manggung sebulan 27 kota. 1 bulan pulang tur langsung masuk Boromius, gejala tipes. Sebulan teureun-eureun manggung. Jadi wajah atau bengetnya udah kayak bandara we. Beres manggung jam 3 subuh, besok pagi ke bandara langsung jam 6 pindah kota. Terus begitu. Akhirnya saya mikir gitu, oh iya sukses teh capek oge mah ngeunah sih. Loba duit gitu kan, banyak cewek, banyak uang, banyak fasilitas ya kan. Semua ada, oh ini sukses sebenarnya. Sampai akhirnya Allah berikan saya hidayah tentang memahami hakikat dunia. Tidak lama kemudian muncullah band-band baru. Vokalisnya lebih muda, lebih ganteng, suaranya lebih bagus, lagunya lebih digemari dan lebih laku. Manggungnya lebih banyak. Saing pesaing muncul, dem. Terus si Nine Ball mulai turun. Turun teratur. Di situ saya mikir, setahu saya yang namanya sukses itu naik dan tidak pernah turun. Kok ini ada momen turun? Nah, disitulah saya pertanyakan kesuksesan yang selama ini ada di benak saya. Saya bilang, kalau ini turun berarti ini bukan kesuksesan. Saya nggak mau turun. Saya mau bahagia terus. Saya mau enjoy terus. Saya nggak mau galau. Di saat saya galau begitu, datanglah, ya kan, dai-dai Allah. Yang datang tidak diundang, pulang gak minta amplop. Masya Allah. Sukarela mendatangi. Assalamualaikum Kang. Salam. Wah gimana Kang, gak manggung? Ya gini ya. Kasih rokok, kasih snack, kasih kopi, segala macam. Sambung hati. Akhirnya hati saya dapat. Kita ngobrol asik, akhirnya saya dibawa ke masjid. Wah ini keajaiban terjadi. Ketika saya dibawa ke masjid, saya duduk sebelah kanan sebelah sana. Ada ustadz sedang bicara. Ustadz ini menyampaikan sebuah kisah
dongeng. Apa kata si Ustadz? Ada seorang raja, yang mana raja ini sudah tua. Mungkin sebentar lagi dia mati. Sebelum dia turun dari tahtanya sebagai raja, dia ingin bagikan seluruh harta kekayaannya kepada seluruh penghuni kerajaan. Maka penghuni kerajaan dikumpulkan, dari mulai pembantu sampai perdana menteri sampai panglima, permaisuri raja dikumpulkan. Singkat cerita, rajanya mulai memberikan pengumuman, wahai penghuni kerajaan, saya raja kalian ini sudah tua, mungkin sebentar lagi mati. Sebelum saya mati, saya mau bagikan seluruh harta saya. Caranya, apa yang kalian raih, kalian sentuh di kerajaan ini, itulah akan menjadi milik kalian sepenuhnya. 1, 2, 3, der. Wah, maka semua orang sibuk. Ada yang dia lari meraih peti yang berisikan emas. Ada yang dia lari meraih dinar dirham. Peti yang isinya dinar dirham atau uang. Ada yang berlari menuju emas berlian. Ada yang berlari ke meja makan karena di atas meja makan ada perlengkapan makan dari emas dan perak. Ada yang berlari mengejar-ngejar permaisuri raja. Semua orang sibuk. Apa yang harus saya sentuh? Apa yang harus saya raih? Hanya ada satu orang yang tidak sibuk. Siapa itu? Tukang sapu. Tukang sapu ini tuan-tuan coba perhatikan. Dia berdiri di samping raja. Dia pegang sapu. Rajanya bilang, tukang sapu, kamu kenapa diem aja? Kamu juga boleh, silahkan. Apa yang kamu raih, kamu sentuh akan menjadi milik kamu sepenuhnya. Maka coba perhatikan tuan-tuan, ini tukang sapu cerdas. Dia lepaskan sapunya, dia pegang pundak tuan raja. Sehingga tuan raja ini kaget, kenapa kamu pegang-pegang saya? Barusan tuan raja bilang, apa yang saya raih atau saya sentuh akan menjadi milik saya sepenuhnya. Betul? Benar. Tuan raja, kalau saya berlari menuju emas, maka saya akan hanya mendapatkan emas. Kalau saya lari menuju peti yang berisikan uang dinar dirham, saya hanya akan dapatkan uang. Atau saya berlari mengejar-ngejar permaisuri raja, saya hanya akan mendapatkan wanita. Tapi kalau tuan raja yang saya pegang, berarti tuan raja milik saya. Kalau tuan raja milik saya, berarti seluruh kerajaan ini dan seluruh harta penghuninya akan menjadi milik saya. Perhatikan tuan-tuan, ini hanya cerita tamsil atau perumpamaan, bukan kisah nyata. Maknanya, coba kita perhatikan dalam kehidupan nyata kita ini. Ini sama persis dengan cerita Ustadz tadi. Sekarang manusia bangun tidur, ada yang berlari ke pasar, ada yang ke toko, ada yang ke kafe, ada yang ke kantor. Ada yang ke kebun, ada yang ke laut, ada yang ke udara, ada yang ke gunung, ada yang ke pasar, ada yang ke ladang, ada yang ke kebun, ke hutan, dan sebagainya. Semua berpikir bahwa di sanalah letak kesuksesan. Semua berpikir, bahkan seorang Ray berlari ke Jakarta untuk meraih kesuksesan. Si Ray ini berpikir bahwa kesuksesan itu ada di Jakarta dengan menjadi seorang artis. Tapi jarang orang yang berpikir, jarang, sangat sedikit sekali. Kalau dia mendekati Allah sejengkal, maka Allah akan menghampirinya sehasta. Kalau dia mendekati Allah sehasta, maka Allah akan mendekatinya sedepa. Kalau dia berjalan menuju Allah perlahan, maka Allah akan berlari menghampirinya. Siapa yang kenal Allah, siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Maka begitu mendengar cerita Ustadz tadi, saya yang sedang duduk di masjid sebelah sana, saya langsung katakan kepada diri saya, ini kesuksesan yang harus saya cari. Mulai saat itulah saya hijrah. Di mana ada majelis saya duduk, setiap azan berkumandang saya lari ke masjid. Di mana ada Ustadz saya subah, saya cium tangannya. Ustadz saya Ray, saya pemain band, saya ingin sukses dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Tolong beritahu saya. Terus begitu. Tidak hanya di Bandung, saya lari ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Sumatera, sampai ke luar negeri. Saya kejar itu di mana. Sampai lambat laun saya mulai mengenal siapa itu Allah. Selama ini saya Islam, tapi saya hanya mengenal asma Allah saja. Siapa Tuhan kamu, Ray? Allah. Sebatas itu. Saya tidak tahu Allah itu siapa sebenarnya.
Begitu perjalanan hijrah ini dimulai, barulah lambat laun saya mulai mengenal siapa itu Allah. Allahu Akbar. Ternyata tuan-tuan, dunia ini ada penguasanya. Bumi langit ini ada penguasanya. Al-Muddabbir Allah. Yang maha mengatur Allah, yang maha menciptakan Allah. Ketika kita katakan Allah maha menciptakan, bahwa semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Yang terlihat, yang tidak terlihat, yang terdengar, yang tidak terdengar, yang teraba maupun yang tidak terasa. Semua diciptakan Allah, termasuk perasaan yang ada dalam hati kita. Ketika kita marah, marah itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena lemahnya iman kita. Ketika kita galau bukan karena diputusin pacar, tapi Allah ciptakan galau di hati kita. Al-Khaliq wallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mulai perlahan-lahan ingin belajar mencintai Allah. Bagaimana caranya? Ulama beritahu, untuk kamu dapat mencintai Allah, maka kamu harus ikuti kekasihnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya mulai belajar lagi, tanya-tanya siapa itu Nabi Muhammad SAW. Diberitahulah Nabi Muhammad begini, akhlaknya seperti ini, ibadahnya seperti ini, ininya seperti ini, sholatnya seperti ini, zikirnya seperti ini, dan dakwahnya seperti ini. Dari situ saya seperti orang gila. Apa yang saya dengar tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW saya ikuti. Katanya Rasul berjanggut, saya janggutan. Katanya Rasul suka menutup kepala, bersorban, berpeci dan lain sebagainya. Saya belajar pakai peci, saya belajar pakai sorban. Katanya pakaian yang paling disenangi oleh Rasul adalah gamis. Saya pakai gamis. Putih, hitam, hijau dan lain sebagainya. Katanya kalau Rasul makan sambil duduk, saya duduk makan. Katanya Rasul senang makan berjamaah, saya makan berjamaah dengan teman-teman. Setiap apa yang saya dengar saya coba. Dari situ kehidupan saya mulai berubah. Sedikit demi sedikit keyakinan tumbuh di hati saya. Dan sesuai janji Allah, siapa yang ingat kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ketenangan Allah akan berikan, ketentraman akan berikan di hati kita. Dan ini tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Satu rasa yang luar biasa dahsyat. Kita merasa hidup ini pede sekali. Pedenya bukan apa-apa. Selama kita bergantung kepada Allah, Allahus Somad, maka kita merasa yakin Allah akan jaga saya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi boga duit, teboga duit, dalam kondisi hujan, dalam kondisi panas, dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit. Selama Allah bersama kita, kita akan berada dalam keadaan kesuksesan. Ini yang saya rasain. Maka cita-cita saya yang dulu ingin menjadi entertainer yang sukses, sehingga saya ikuti orang-orang entertain yang sukses. Saya ikuti Eddie Vedder Pearl Jam, saya ikuti Bono U2, saya ikuti Incubus, Coldplay, terus sampai diva dunia Celine Dion, The Beatles, terus apalagi Rolling Stone, Queen, sampai ke Indonesia ada Kakak Sleng, Fadly Padi, Ipang BIP. Terus siapa lagi, Arman Maulana, Duta Sheila on Seven, Agnes Monica, semua saya ikuti. Apa yang saya ikuti semua dari mereka. Bagaimana mereka masuk ke panggung, bagaimana mereka memegang mic, bagaimana mereka menguasai panggung, bagaimana mereka menghayati lagu, bagaimana mereka vibra, bagaimana mereka falset, bagaimana mereka berteriak, bagaimana mereka membuat lagu, bagaimana manajemennya, bagaimana teknik mereka keluar panggung, sampai kehidupannya di luar panggung, hari-harinya. Yang katanya enjoy, rock and roll, glamor, jahiliyah, nauzubillah, semua saya ikutin. Kenapa? Karena saya ingin sukses seperti mereka, menjadi seorang entertainer yang sukses. Setelah hijrah ini cita-cita saya berubah. Dulu saya ingin sukses sebagai seorang entertainer. Alhamdulillah, sekarang saya sangat menginginkan sukses dunia dan akhirat. Sukses di kubur, sukses di masyar, sukses di sirat. Dan sukses yang paling tinggi adalah mendapatkan keridhaan Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah selama-lamanya. Surganya Allah satu tempat kebahagiaan selama-lamanya, tuan-tuan. Bukan satu hari, satu
2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, selama-lamanya tidak ada batasnya. Kalau kita jadi raja di surga, maka kita akan jadi raja selama-lamanya, tidak akan pernah diturunkan lagi. Sehat selama-lamanya, tampan selama-lamanya, kaya selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Sebaliknya, kalau Allah murka kepada kita, Allah akan lemparkan kita ke neraka. Kita akan menderita selama-lamanya. Masya Allah. Berubah cita-cita. Saya ingin sukses mendapat ridho Allah. Sehingga idola-idola pun mulai saya sisihkan. Bukan berarti idola-idola saya ini tidak baik, enggak. Arman Maulana itu Masya Allah, saya bersaksi beliau menjaga sholat dengan baik. Setiap azan di backstage beliau langsung hamparkan sajadah, beliau sholat. Beliau jaga sholat. Tapi tidak ada jaminan bagi Allah untuk Arman Maulana. Saya mencari seseorang yang ada jaminan Allah bahwa dia adalah kekasih Allah, bahwa dia adalah orang yang dicintai Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Nabi, apapun yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya yakin 100% ini pasti kebenaran, ini pasti kebaikan, ini baik untuk saya dan akan membawa saya kepada kesuksesan dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Dan mengingat satu tambahan, kenapa saya mulai hijrah, mengingat satu surat di dalam Al-Quran yang sangat dahsyat. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullah alaih katakan, seandainya Allah turunkan satu surat ini saja, kalau manusia mau berpikir, sungguh satu surat ini bisa menjadi asbab kebaikan bagi seluruh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku bersumpah demi waktu, kata Allah. Coba kita fikirkan, kalau kita bersumpah pantes, da urang mah mau anu percaya. Lamun can sumpah teh batur can percaya. Sumpah demi Allah, piraku, geus demi Allah oge piraku keneh. Tapi ini yang bersumpah Allah, apakah Allah perlu bersumpah? Maknanya kata para alim ulama, ini Allah ingin mengingatkan kepada kita. Lamun ku bahasa gaul mah bro, sumpah ieu waktu teh penting. 1 menit yang lalu ndak bisa diulang. 1 hari yang lalu nggak bisa diulang. 1 minggu yang lalu nggak bisa diulang. Masa muda kamu yang sudah lewat nggak bisa diulang. Masya Allah. Semua waktu yang pernah kamu lalui tidak bisa diulang. Waktu adalah makhluk Allah yang begitu kejam. Dia nggak pandang bulu. Mau orang kaya, orang miskin, ustadz, preman, penguasa, pengangguran, semua digilas. Nggak ada istilahnya waktu. Punten, orang Subang, abdi 2002 hiji bade ngalangkung, daya. Tahu-tahu, setahun baru deunya, irahanya babakaran, kan kadinya ya teteh. Waktu ini kejam. Ironisnya manusia, makin tua merasa makin panjang umur. Makin tua, perasaannya makin panjang umur. Enggak, makin tua makin dekat dengan kubur. Kalau ulang tahun senang, pesta pora panjang umurnya Pak. Bertambahnya umur tuan-tuan, hakikatnya bertambah dekat dengan kubur. Berkurangnya umur kita di dunia. Jatah sisa usia kita di dunia berkurang. Terus pertanyaannya, untuk apa panjang umur? Bagaimana kalau diaminkan malaikat langsung dikabul Allah? Oke, panjang umur 125 tahun. Rek naon? Makan udah gak bisa, minum ripu, jalan gak bisa, mau ke WC aja harus dituntun, lihat udah gak jelas, denger gak jelas, ngomong juga gak jelas. Terus untuk apa panjang umur? Ini karena kita gak paham hakikat dunia. Bahwa dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Allah jadikan dunia ini tempat ujian. Sedangkan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenal Allah. Itu saja. Kehidupan kita yang sebenar-benarnya adalah yang abad dan abada di akhirat nanti. Sehingga ini umat saat ini nampaknya kita lihat sibuk di jalan, ada yang pergi ke kantor, ke pasar dan lain sebagainya. Pada hakikatnya umat ini hanya terbagi kepada 2 golongan saja. Satu golongan mengantri untuk dilempar ke neraka, satu golongan mengantri untuk diangkat jadi raja di surga dan ratu bidadari di surga. 2 saja. Tidak ada 3, tempat ketiga di akhirat.
Maka inilah yang menyebabkan saya berpikir, Allah sampai bersumpah ini waktu penting, kok saya sia-siakan waktu? Sudah jelas masa muda saya habis di panggung dan di jalan-jalan. Saya nggak tahu Allah berikan berapa lagi usia saya. Sehingga Allah ingatkan, aku bersumpah dengan namanya waktu. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Tuan-tuan, kalau rugi ini Masya Allah. Kalau tukang gorengan bilang rugi mungkin 100-200 ribu. Kalau kafe bilang rugi mungkin 10-20 juta. Kalau pengusaha bilang rugi mungkin 1-2 miliar. Kalau negara bilang rugi mungkin puluhan triliun. Tapi kalau Allah yang bilang rugi, bagaimana kejadiannya? Tidak bisa kita bayangkan. Kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, mereka yang buat dakwah, saling menasihati perkara yang hak, agamanya Allah, ad-da'u ilallah, dan mereka yang sabar. Sabar untuk apa? Sabar untuk dakwah, sabar mengusahakan iman, sabar mengusahakan amal soleh hingga tiba ajalnya, sempurna iman amal solehnya, dia dijemput dengan panggilan malaikat, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mari aku antar engkau untuk berjumpa dengan Allah, Zat yang maha tinggi. Inilah kesuksesan yang sebenar-benarnya yang saya dambakan sekarang. Bagaimana ketika ajal saya tiba, karena saya meyakini tidak ada hubungan ajal dengan apapun itu kecuali dengan takdir Allah. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak takut kepada COVID, tapi tidak ada hubungannya kematian dengan COVID-19. Tidak ada hubungannya kematian dengan tabrakan. Tidak ada hubungannya kematian dengan terjun payung. Tidak ada hubungannya kematian dengan pembunuhan. Kematian adalah takdir Allah yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Kulum nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Problemnya bukan ketika kita kena COVID. Tapi kalau kita mati asbab COVID, ini baru problemnya. Setelah mati itu mau apa? Dulu yang saya pikirkan di dunia ini saya mau apa? Enjoy, rock and roll, glamour. Dulu saya nggak pikir bagaimana enjoy di kubur. Kita akan ada di kubur selama sampai tiba hari kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di mahsyar selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. Lalu kita akan berada di mizan, timbangan setiap amal. Sehingga kita semestinya takut akan adilnya Allah. Adilnya Allah. Tidak akan ada satu perkara pun yang luput dari pandangan Allah. Setiap keburukan akan dihitung, setiap kebaikan pun akan dihitung. Kita akan berada di dalam titian sirat yang Nabi katakan, Allah memperlihatkan aku titian sirat. Sebagian riwayat mengatakan 300 tahun naik, 300 tahun mendatar, 300 tahun menurun. Sebagian lagi mengatakan 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 1500 tahun kita nyebrang. Kalau jatuh menuju lembah neraka jahanam selama 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan jatuh hingga jatuh kepada lembah neraka jahanam. Nabi katakan, aku melihat di titian sirat manusia berjatuhan sebagaimana jatuhnya air hujan ke dalam neraka. Sangat sedikit dari mereka yang selamat. Tuan-tuan, inilah yang saya pikirkan. Apa alasannya kenapa saya harus hijrah? Saya ingin menjadi sedikit yang selamat, kata Nabi. Saya tidak mau menjadi orang yang jatuh seperti air hujan di titian sirat masuk nerakanya Allah SWT. Kapan harus kita pikirkan? Sekarang, tuan-tuan. Sehingga Allah bersumpah pentingnya waktu. Tidak ada waktu lagi. Nyeri beteng memual karasaku batur. Aduh, orang nyeri beteng. Orangnya ngerasakan mana nyeri beteng. Mual. Nanti kita dikubur, jangankan teman-teman, orang tua kita pun tidak bisa menyelamatkan kita. Siapapun orang yang paling dekat dengan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Harta kita, jabatan kita, keluarga kita tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya iman dan amal saleh saja. Ini fakta realita kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini memang tempat permainan, teman-teman sahabat yang mulia. Tapi kita nggak bisa main-main dengan waktu yang sebentar. 60-70 tahun itu pun kalau sampai. Baru saja 2 minggu yang lalu. Di kompleks saya pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Samping saya dalam satu saf yang sama ada namanya Bang Haris. Siangnya pada Jumat beliau meninggal dunia.
Saya sendiri katakan dalam hati, gak mungkin Bang Haris meninggal. Tadi sholat subuh sama saya bareng-bareng di masjid. Tapi itulah takdir tuan-tuan. Dia gak melihat tua, muda. Dia gak melihat ini anaknya masih kecil, enggak. Kalau sudah tiba waktunya, maka Allah akan ambil kita. Kehidupan ini pemberian Allah, suatu hari akan diambil lagi oleh pemiliknya. Maksud saya, selama ini kita telah salah. Kita pikir kesuksesan itu ada dalam kekuasaan, ada dalam harta yang banyak. Enggak. Yang kita inginkan sebenarnya bukan kekuasaan dan harta yang banyak. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Kita tidak bisa bikin kaya. Kita bahkan gak bisa bikin miskin. Semua sudah dalam aturan Allah. Yang bisa kita usahakan bagaimana kita bahagia dalam kemiskinan. Bagaimana kita bahagia dalam kekayaan. Bagaimana Allah ridho kepada kita dalam miskin. Bagaimana Allah ridho kepada kita dalam kaya. Bagaimana Allah ridho ketika kita sakit. Bagaimana Allah ridho ketika kita sehat. Inilah yang akan kita kejar. Inilah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Jadi satu alasan yang membuat saya hijrah, saya ingin kesuksesan yang sebenar-benarnya. Itu. Masya Allah. Jadi adem Kang. Masya Allah. Subang teh panas Kang, tapi tadi jadi adem. Ada. Mangga Kang di Opihela. Aduh, alhamdulillah. Jadi gimana Kang setelah mendengarkan ini? Oh Masya Allah Kang, jadi ya intinya tadi ada inspirasi banyak banget ya Kang. Dari mulai karir sampai hijrah. Jadi intinya mah, kata kuncinya mah kalau boleh saya simpulkan, serius. Dari mulai berkarir kan beliau serius, bahkan sampai kuliahnya juga di IKJ ya Kang. Kita mah kan dulu mungkin modal ngerental 15 ribu per jam, tapi mimpinya pengen kayak Peter Pan, ungu gitu ya. Betul. Tapi ini jadi inspirasi buat teman-teman yang masih berkarir di dunia musik, ya kuncinya itu serius. Dan juga ketika mulai berhijrah, ya kuncinya tadi serius banget. Gimana Kang? Iya, Masya Allah. Jadi ya itulah kisahnya, inspirasi kita ini, bintang tamu kita ini, Kang Ray ini, yang vokalis X9 Ball ya Kang ya. Sekarang juga berarti masih bernyanyi ya Kang ya? Saya masih nyanyi karena saya masih kontrak dengan label saya. Nine Ball itu kan di Aquarius Musikindo. Jadi ketika saya memutuskan resign di 2015 itu, saya sebenarnya masih terikat kontrak dengan label. Akhirnya label menawarkan saya untuk solo. Dan karena saya harus tanggung jawab dengan kontrak, akhirnya saya minta label saya untuk buat album solo religi gitu. Masya Allah. Jadi lagunya sudah tadi yang kedua dinyanyiin ya Kang ya? Enggak, belum. belum. Lagunya yang pertama itu saya buat recycle-nya lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata miliknya almarhum Chrisye. Terus ada lagi, ini sudah 2 tahun, berarti sudah 6 single. 2 tahun ini sudah 6 single keluar rilis gitu. Nah, cuman memang karena sudah berbeda keadaan ya. Kalau dulu tuh kita maksa bagaimana single kita dipromoin dan segala macam. Sekarang tuh jadi ya saya hanya menjalanin saja. Yang penting album saya beres gitu. Jadi saya keluar single, udah cuman tayang di YouTube, udah nggak ada promo, nggak ada apa gitu. Yang penting rilis. Juga kemarin juga mungkin 2 tahun yang lalu ya Kang ya. Jadi ada bikin grup ya, religi ya Kang ya. Itu sebelum saya buat album solo, itu kebetulan memang kita dalam satu majelis yang sama ya, di tabligh itu di Bandung. Ketika saya di markas Bandung itu, kebetulan Ustadz dari Sulaiman baru pulang khuruz di Hong Kong sama Axel Jody. Axel Jody ini anaknya Ayu Azari. Dari vokalis Jody ini vokalisnya apa sih band metal dulu tuh? Rotor. Jody sama Ustadz dari Sulaiman baru pulang dakwah di Hong Kong 2 bulan. Terus mereka tinggal di Bandung 1 bulan. Menghabiskan masa di Bandung 1 bulan. Dan setelah itu Ustadz Dery gak balik lagi. Dia kan tinggal di Bali. Dia tinggal di Bali. Perjalanannya dia pun sama. Dia asli orang Padang.
pergi ke Jakarta ingin jadi artis, di Jakarta susah bersaing, dia pergi ke Bali, di Bali malah jadi dai. Masya Allah. Terus dipertemukan sama kita di Bandung, alhamdulillah di masjid. Kita ketemu karena kita sama-sama musisi, ya selain bicara agama kita bicara musik. Akhirnya iseng-iseng beliau punya lagu Dunia Sementara Akhirat Selama-lamanya. Ya kita bikin yuk, bikin. Waktu itu yang bikin rame-rame, bahkan ada Lukman Peter Pan dulu belum Noah ya. Lukman Noah, Peter Pan sama Reza juga, sama drummernya Mata Band si Wok gitu kan. Kita rame-rame bikin tuh sama gitarisnya Rebek ya, Hari gitu kan. Dibikin, ternyata itu lagu di-share begitu saja, orang suka. Akhirnya kecium sama produser, dibikin serius lah. Dibikin klipnya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu project iseng gitu. Akhirnya kita namakan Medina gitu grupnya. Yang akhirnya jadinya jadi grup vokal gitu. Yang lain-lain itu kan Lukman masih ada Noah gitu kan. Iya. Akhirnya cuma saya, Ustadz Dery sama Sunu Mata. Masya Allah. Ini saya pernah Kang Rey, baca beberapa artikel tentang mungkin ada pernyataan Kang Rey ini bahwa tidak ingin disebut dakwah itu melalui musik itu gimana Kang Rey itu? Iya. Dakwah ini perintah Allah ya. Dakwah ini ibadah. Jadi kalau ibadah pasti ada aturannya gitu kan. Dan saya tidak pernah mendengar dalam riwayat Rasul berdakwah melalui musik. Jadi ini landasan saya kenapa saya nggak mau untuk diri saya sendiri mengatakan bahwa saya dakwah melalui musik gitu. Musik ini hobi saya, pekerjaan saya dan tanggung jawab saya. Gitu kan. Kalau orang mau anggap ini musik, Kang Rey dakwah melalui musik ya terserah. Itu mah bebas-bebas saja. Tapi saya pribadi tidak meniatkan musik saya sebagai dakwah. Saya dakwah, saya gabung dengan jamaah tabligh karena menurut saya pribadi ya, dakwah yang paling mirip dengan kehidupan Rasul dan para sahabat adalah dakwah jamaahnya tabligh, gitu kan. Mereka pergi menjumpai manusia bukan dijumpai, mereka korbankan harta, diri dan waktu bukan mendapatkan harta, lalu mereka tinggalkan anak istri, pekerjaan, apapun yang mereka cintai demi keluar di jalan Allah. Tentunya dengan pengaturan yang tertib, karena banyak sekali fitnah kepada jamaah tabligh ini adalah jamaah yang suka meninggalkan anak istri terlantar. Ini fitnah yang berada di luaran, tapi itu sih sebenarnya biasa aja ya, karena Nabi ini gak cuma difitnah, diludahi, dilempar sampai berdarah-darah. Jadi itu sebenarnya biasa aja. Tapi sebenarnya karena saya pelaku dalam tabligh, saya ini kenapa saya ikut tabligh? Karena tabligh ini bukan organisasi. Saya langsung datang ke India, pusat markas dunianya, dan saya tidak pernah menjumpai susunan kabinet di sana. Siapa ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya, yayasannya apa namanya, nggak ada. Bahkan nama jemaah tabligh itu pun saya nggak pernah lihat dalam satu papan, gitu kan. Ini adalah jemaah dakwah yang mereka bergerak dengan sukarela, betul-betul mengikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, desa ke desa, kota ke kota, negara ke negara, benua ke benua gitu kan. Mereka bergerak seluruh alam. Memang banyak orang memicingkan mata itu karena sholatnya teu bener, ieuna fikihna teu bener. Ya iyalah, orang mereka ini dari terminal yang seumur-umur gak pernah sholat, tiba-tiba kenal Allah, tiba-tiba pengen sholat, ya wajar gitu. Dan dalam tabligh sendiri tidak diajarkan bagaimana sholat yang baik, bagaimana enggak. Kita harus cari guru masing-masing untuk masalah itu. Tabligh khusus untuk dakwah gitu kan. Nah jadi disitulah saya belajar dakwah gitu kan. Dan saya tidak pernah mengaku bahwa saya jemaah tabligh, enggak. Saya jemaah tabligh kalau saya sedang bertabligh. Saya jemaah sholat kalau saya sedang sholat. Saya jemaah pengajian kalau saya sedang ngaji. Jadi saya sekarang pun alhamdulillah Allah berikan 3 guru ngaji ya dengan bab yang beda-beda. Dan sebagian besar di antara mereka pun bukan anggota jemaah tabligh gitu kan. Hanya ulama-ulama pada umumnya. Ini sekalian klarifikasi aja untuk teman-teman bahwa luar biasa
Pergerakan mereka ini luar biasa. Sulit kita bayangkan. Mereka ini bergerak ke tempat yang orang tidak pernah sentuh sana. Bahkan mereka ini bergerak ke Eropa, ke Brazil, ke tempat yang tidak ada masjid. Allahu Akbar, luar biasa. Dan kenapa katanya, kenapa harus ke India? Kenapa jemaah tabligh ini nggak ke Arab, nggak ke Madinah gitu kan? Umrohnya ke India, ya enggak lah, masa umroh ke India. Ya umroh tetap ke Mekah, ke Madinah. Nah, maka saya pun termasuk penasaran. Saya pergi ke India, saya pergi ke Bangladesh. Saya lihat kenapa sih saya harus disuruh ke sini? Luar biasa teman-teman, speechless kita di sana. Pertama saya sampai di sana, saya nggak bisa ngomong. Setiap muazin hafiz Quran. Setiap masjid ada madrasah pencetak hafiz Quran. Kalau muazinnya sudah hafiz Quran, bagaimana imamnya? Tukang beca istinja. Ini cerita menarik. Tukang beca, karena di Bangladesh itu pakaian utamanya itu pakai sarung. Saya diam di plaza masjid, terus ada tukang beca. Bentor lah kalau di kita beca motor. Simpan becanya, terus dia pipis. Satu, buang air kecil. Dan buang air kecil itu terbuka bersekat-sekat begitu. Karena dia pakai sarung, jadi auratnya tertutup. Setiap masjid ada tisu gulung. Dia ambil tisu, terus dia buang air gitu kan, buang air kecil. Setelah itu dia pegang kemaluannya ditutup sama sarung. Habis itu dia senam-senam gitu. Saya perhatiin ngapain nih orang, gitu kan. Setelah senam-senam kurang lebih 1-2 menit dia balik lagi, dia cuci, habis itu dia narik beca lagi. Di situ saya istighfar, astagfirullahaladzim. Ini tukang beca istinjanya kayak gitu, gimana ustadznya? Di kita mah mohon maaf kadang-kadang ustadz juga pipisnya di pohon. Gak merhatiin, mohon maaf ya. Kencing berdiri itu lumrah gitu di kita mah. Di sana itu tukang beca menjaga kencingnya seperti itu. Allahu Akbar, agama hidup di sana tuan-tuan. Mereka menghidupkan Islam tuh benar gitu. Dari mulai perkara istinja ini kan pelajaran terendah ketika kita belajar agama ya kan. Istinja, bersih-bersih, bersuci. Dari mulai situ. Baru ke pelajaran tinggi, tauhid nanti kesananya. Mereka itu hidup itu. Makan, Allahu Akbar. 40 hari saya berada di sana, makannya etade. Kari, daging. Bosen dah harte. Pertama gitu kita bilang kan. Akhirnya ulamanya menyampaikan. Inilah mereka katanya. Bagi mereka makan ini keperluan. Tapi bagi kalian orang Indonesia makan ini adalah maksud. Bagaimana maksudnya? Iya, mereka ini makan tuh keperluan. Karena makan ini perintah Allah. Makan ini perintah Allah. Makanya ada doanya. Jadi bagi mereka ini makan ini adalah menjalankan perintah Allah. Seperlu nawe wareg atos. Kalau kita makan teh maksud. Isuk-isuk kudu jeung nasi goreng, ke berang jeung soto, ke beutingna jeung sate. Terus kudu aya cappuccino kudu. Kalau kita memakan tuh maksud, ntar makan apa ya? Masak apa ya? Tukang sayur. Kita memaksud makan tuh gitu. Bagi mereka makan itu keperluan. Ibadah adalah maksud. Agama adalah maksud hidup. Ridho Allah adalah maksud hidup. Yang lain tuh seperlu nawe. Oh, ini kenapa saya harus disuruh datang ke sini. Disuruh belajar. Memang di sana kita nggak akan dibukakan kitab. Tapi kita melihat kitab itu wujud dalam wujud diri seorang mukmin gitu. Oh kuduna kieunya orang Islam deh gitu. Itu sebagian pengalaman aja yang mau saya share gitu. Masya Allah ya Kang ya. Nah sebelum lebih jauh bercerita tentang pengalaman berdakwahnya bersama jamaah tabligh ini ada yang kelewat Kang. Tapi untuk saat ini Kang jadi jamaah terapi dulu ya Kang. Ya betul. Nah ada yang kelewat Kang. Kan ya kalau akhir-akhir ini ya Kang ya setahun ke belakang lagi yang namanya hijrah tuh tren banget ya Kang. Ada pemuda hijrah bahkan artis-artis juga bikin kajian musyawarah. Ya udah jadi tren lah ya, ada orang hijrah biasa gitu. Tapi yang luar biasa dari Kang Ray itu hijrahnya ya udah lama kan ya Kang ya itu. Bukan ketika hijrah itu menjadi tren gitu. Iya alhamdulillah. Nah pertanyaannya, ada nggak kendalanya Kang waktu itu, kendala hijrah? Iya, ini
saya jawab secara universal. Teman-teman, saya mau share satu ilmu yang sangat mahal menurut saya. Satu hari saya pernah datang ke satu guru, Kiai Uzairon namanya, di Temboro sana. Kalau teman-teman search di Google itu ada Kampung Madinah, ya, Madinah Indonesia. Itu letaknya di Magetan, namanya pesantrennya Trangkil, Temboro kampungnya. Di sana ada Kiai Uzairon namanya, Thaifur Abdillah rahimahullah, sekarang sudah wafat. Saya sempat datang ke beliau, saya bertanya subah, saya tanya, Kiai, saya Ray, saya dari Bandung, saya pemain band, saya penyanyi, saya punya banyak masalah dalam perjalanan hijrah lah taruhlah. Masalah saya ini, tolong minta nasihatnya Kiai. Coba perhatikan jawaban beliau, beliau katakan begini, dunia ini tempat masalah, kalau kamu tidak mau punya masalah nanti di surga. Segitu aja jawaban. Saya sempat bingung. Oke, and then gitu aja. Setelah pulang ke Bandung baru saya paham. Benar apa yang dikatakan. Jadi gak ada bahasanya kita udah sholat, udah ngaji, udah zikir, udah dakwah terus bebas dari masalah. Ya enggak. Orang dunia ini diciptakan oleh Allah memang tempat masalah. Tempat diuji. Jangan mengaku beriman sebelum aku uji. Jadi setiap kita apalagi orang yang beriman kepada Allah pasti diuji, pasti diberikan masalah. Makanya Allah SWT memberikan kita contoh para nabi kekasih-kekasihnya. Bagaimana para nabi menghadapi masalah. Bagaimana Ibrahim alaihissalam menghadapi api, kobaran api. Bagaimana Ibrahim alaihissalam menghadapi perintah memenggal anaknya. Meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tengah padang pasir. Bagaimana memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah dan lain sebagainya. Bagaimana Ayub alaihissalam diberikan masalah penyakit sekujur tubuhnya. Tapi sementara itu Ayub katakan Allah, Allah, Allah. Bagaimana Yunus alaihissalam dimakan ikan, di dalam perut ikan hatinya masih terpaut kepada Allah. Inilah yang menjadi PR bagi kita, menjadikan mereka ini contoh. Jadi singkatnya ketika kita ada masalah, cepat katakan ini api Ibrahim. Tenang saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, maka api ini tidak akan membakar saya. Ini luar biasa. Saya perhatikan satu contoh ya. Nabi Ibrahim tuan-tuan dilempar oleh Namrud ke dalam api yang sangat besar. Apinya sangat besar sehingga Nabi Ibrahim ini katanya harus dilempar pakai ketepel. Karena kalau dilempar pakai manusia, manusia yang lemparnya ikut kebakar. Kita pernah kan di api unggun, deket-deket kan panas. Maka Ibrahim harus dilemparkan. Begitu dilemparkan, malaikat datang. Ya Allah, kekasihmu Ibrahim dilempar ke api. Izinkan kami menolongnya. Sok kata Allah tari daekeun mah. Datang, ya Rasulullah, kekasih Allah Ibrahim, kami akan perintahkan malaikat penjaga air, hujan, api ini padam. Atau penjaga angin supaya meniup api ini padam. Ibrahim tanya, ini perintah Allah apa bukan? Enggak, inisiatif kami aja. Tapi kami udah dapat izin Allah. Kalau bukan perintah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sebaik-baik penolong bagiku. Aku tidak butuh pertolongan kalian. Terus terbang ke dalam api. Begitu di dalam api, Masya Allah, api katakan ini api makhluk Allah. Api sifatnya membakar, tapi api tidak bisa membakar tanpa izin dan kehendak Allah SWT. La ilaha illallah. Sehingga Allah katakan, wahai api, dingin dan sejahterakanlah Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim tidak apa-apa. Coba kita perhatikan kalau Nabi Ibrahim tadi menerima tawaran malaikat. Tanpa hasbunallah, tanpa bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Ya bolehlah, sok tiup atau hujanin biar apinya mati. Api ini mati. Tapi masalah Ibrahim selesai enggak? Enggak, Namrud bikin api yang lebih besar. Bawa dia kata Ibrahim, parem gitu seneutnya kumanyan, seneut balar pan gitu meren. Ya. Inilah kita sering begitu ketika kita menghadapi masalah, terus kita konsentrasi kepada masalah itu, lupa kepada Allah sebagai Allahu Somad. Allahu Ahad, Allahu Somad. Semua ini terjadi atas ahadnya Allah. Pertemuan kita ahadnya Allah, perpisahan kita nanti ahadnya Allah, masalah yang datang pun ahadnya Allah.
Ketika kita katakan mana masalah, oh ini api Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ista'inu bis-sabri wassalah. Sabar, jangan marah, jangan galau, apalagi putus asa dari rahmat Allah. Salat 2 rakaat. Mi'raj kepada Allah, jumpa kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Bertemunya seorang hamba dengan Rabb Allah SWT dalam salat. Cerita kepada Allah, ya Allah saya punya masalah gini. Yang menjadi goal bukan beresnya masalah kita, tapi ketika Allah ridho kepada kita. Inilah goalnya. Ketika kita dapat masalah, kita ingat kepada Allah, bergantung kepada Allah, inilah nilai untuk kita. Jadi masalah jangan, saya hijrah ada masalah banyak. Ada yang bilang tua maneh maka janggot. Aya nu bilang, nah gue gombarang gitu ciga make daster awewe. Aya nu bilang make sorban, wah tepararantes kuduna ge ulama, macam-macam. Jenggot ciga embe, ciga teroris, macam-macam. Tinggalkan anak istri, terserah istri saya alhamdulillah baik-baik. Anak saya 3 semua laki-laki penghafal Quran, apa masalahnya? Apa masalahnya? Coba perhatikan ketika Ibrahim meninggalkan Siti Hajar. Ini gak apa-apa nih? Waktunya masih santai kan? Santai, Ya. santai. Coba perhatikan ketika Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tengah padang pasir. Ibrahim tinggalkan anak istrimu di tengah padang pasir, pergi kamu dakwah. Hajar katakan kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Ini Siti Hajar Ismail, Nabi Ibrahim melangkah tanpa melihat mereka. Tidak bisa jawab, karena Ibrahim juga kasihan. Tapi ini perintah Allah. Langkah lagi. Kata Siti Hajar, wahai suamiku, benarkah engkau akan meninggalkan kami di sini di tempat tidak ada tanda-tanda kehidupan? Itu Mekah tadinya nggak ada tanda-tanda kehidupan, Pak. Tandus, hanya ada Sofa dan Marwah, 2 bukit saja. Nabi Ibrahim gak jawab. Langkah ketiga, Siti Hajar katakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya bisa mengangguk sambil meneteskan air mata. Allahu Akbar. Kata Siti Hajar, wahai suamiku, kalau memang ini perintah Allah, pergilah. Kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Nabi Ibrahim pergi, apa yang terjadi? Keluar, Siti Hajar ikhtiar, berusaha. Lari Sofa, Marwah, siapa tahu di bukit Sofa dia berdiri melihat ada kabilah yang lewat. Mau minta susu, air atau apapun untuk Ismail. Gak ada, lari lagi ke Marwah, Sofa, Marwah sehingga dijadikan ibadah sa'i saat ini. Ketika kita haji umroh ada ibadah sa'i, lari-lari kecil antara Sofa dan Marwah untuk mengenang Siti Hajar. Tapi mungkin agak sulit sekarang karena Sofa Marwah udah kayak Trans Studio sekarang. Udah kayak mall. Iya adanya Kang. Jadi udah, apa yang terjadi? Bukan hasil lari-lari kecilnya, tapi atas takdir Allah dikeluarkan air Zam-Zam. Dari situ mulai tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim lihat dari kejauhan, oh istri saya masih hidup, anak saya tumbuh besar. Mulai orang lihat di situ ada air, ada tumbuh-tumbuhan. Boleh ikut di sini Neng, mukim di sini, oh mangga. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Mekah Al-Mukarramah, semua manusia khususnya orang Islam pengen datang ke sana. Meskipun bayar puluhan ratusan juta rupiah. Semua makanan terbaik ada di sana, buah-buahan terbaik yang tidak ada pohonnya ada di sana, pakaian terbaik ada di sana, semua yang terbaik ada di sana. Buah daripada apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan ujian, sesungguhnya ujian itu tidak akan pernah mencelakakan kamu. Siti Hajar tidak celaka, Ismail tidak celaka, bahkan tumbuh hasilnya apa yang paling dahsyat lagi, ini Ismail asbab pengorbanan keluarga Ibrahim menjadi nabi. Yang lebih dahsyat lagi apa? Dari Ismail ini lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Inilah karunia. Nah, inilah yang perlu kita yakini gitu. Dalam ketaatan kepada Allah, dalam takwa pasti ada kejayaan, pasti ada kebahagiaan, pasti ada kesuksesan. Karena itulah yang terjadi dengan seluruh para nabi. Dengan Nabi Ayub, dengan Nabi Yunus ditelan ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Udah. Jadi aplikasi dalam kehidupan kita pun demikian. Jangan takut dengan masalah, takutlah dengan yang menciptakan masalah.
Masya Allah ya. Tapi Kang Haris, perkara ujian ini benar-benar relate banget ya dengan sekarang. betul, Kang. Apalagi Kalau menurut saya mah ya, ujian hijrah kan suka banyak ya. Iya. Saya tuh mau hijrah tapi kumanya engkewe lah, ke. Saran saya mah baca wal asr, terjemahannya aja, nggak usah tafsirnya. Sok baca berulang-ulang, fikirkan. Itu Allah bersumpah dengan namanya waktu masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Dan saya yakin gak ada satupun di antara kita yang ingin rugi. Gak ada. Itu yang membuat saya, gak bisa lagi nih. Gak bisa lagi. Tapi bukan berarti, berarti kudu eureun ka kantor Kangnya, kudu eureun ka pasar. Lain gitu. Hadirin yang mulia, coba perhatikan. Banyak orang berkata, saya tuh hayang hijrah tapi saya tuh karena orang kaya gak sempet duitna we lah. Saya tuh yang hijrah tapi karena saya tuh pengusaha sibuk tuh bisa dak waktu segala macam. Tuan-tuan yang mulia coba perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang saudagar kaya. Saudagar sukses. Utsman bin Affan adalah seorang kaya raya, pengusaha kaya raya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pengusaha kaya raya. Abdullah bin Amr bin As adalah seorang pengusaha kaya raya. Tapi mereka sanggup menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. Tidak ada alasan bagi mereka gak sempat ibadah. Orang sah RTG lain. Gitu. Ayo orang dalam. Aduh can aya waktuna erek hijrah teh mana sah. Bobo aya kenalan di alam kubur. Gitu. Boga orang jero. Gitu. Masya Allah ya Kang. Berarti memang proses hijrah itu memang butuh keseriusan dan keyakinan. Kan. Dari yang tadi itu hadis qudsi, barang siapa mendekati Allah sejengkal, maka Allah akan mendekati dia sehasta. Kalau dia berjalan, Allah akan berlari menghampirinya. Maknanya kurang lebih kata para ulama, ini kita mau hijrah, gak akan Allah deket sama kita, gak akan Allah kasih hidayah sama kita, kecuali kita langkah sejengkal, baru Allah kasih sedepah. Kalau kita berjalan, hijrah baiklah launan oge. Allah berlari menghampiri kita. Hidayah bercurah-curah. Allah akan berikan kita kemudahan-kemudahan. Contoh yang paling simpel, tadinya kerja sibuk gak bisa sempat sholat, gak ada waktu sholat karena gak dikasih bos. Bagi Allah apa sih sulitnya mengeluarkan kamu dari pekerjaan itu, masukkan kamu kepada bos yang baru, bosnya udah hijrah, gajinya lebih gede, mana bisa sholat 5 waktu di awal waktu di masjid berjamaah. Mudah bagi Allah. Asal syaratnya apa? Ambil keputusan. Saya akan hijrah mulai saat ini juga. Saya mau putuskan hidup saya diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillah. Lep. Lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Masya Allah. Gini Kang, kalau menurut Kang Ray nih Kang, hijrah itu apakah takdir atau pilihan? Soalnya kan gini Kang, banyak teman-teman yang belum hijrah, mereka beralasan, ada saya mah gak sholat, udah takdir. Saya mah nakal udah takdir. Gimana Kang? Masya Allah. Jadi takdir ini, ya menjadi kudu ngaji ya. Takdir ini gak satu macam tuan-tuan ya. Uban itu takdir, tua itu takdir. Semua sudah gak mungkin muda terus. Takdir Allah kita pasti menua gitu kan. Tapi ada satu perkara yang Allah berikan kita keleluasaan untuk memilih gitu. Meskipun ada sebagian riwayat mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan Allah, bahkan surga dan neraka pun sudah ditetapkan Allah. Nah ayeuna problemna lamun orang ditetapkan oleh Allah sebagai ahli neraka, apa kamu mau diam saja? Sedangkan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Allah Rahman Rahim, pengasih penyayang. Mintalah kepada Allah dan aku akan beri, kata Allah. Kamu meminta jaminanku, aku akan jamin. Kamu minta ampunanku, aku ampuni asal engkau mau mendatangiku. Itu problemnya. Sekarang mah gak usah jauh-jauh. Di alam kubur, di akhirat, di neraka, tong jauh ting lah. Di dunia aja. Kita hidup ripuh kan enggak mau. Ya kan? Pengennya tuh enak, nyaman gitu. Kendaraan pengen yang bagus, rumah pengen yang mewah. Ya masa iya untuk kehidupan yang selama-lamanya kita yang kumang kewe tamah. Tidak bisa begitu.
Coba sekali-kali jalan-jalan ke kuburan gitu. Jangan ke mall terus jalan-jalan ke kuburan. Oh nyanya ayah kuburan teh. Gak harus pakai masker kan gitu. Enak gak harus pakai masker ke kuburan. Sekali-kali lihat ke atas ke langit. Bener eta mataharinya. Can pernah ayah nungaku eta matahari teh menang nyeun urang. Diputerkeun lagi ku urang. Oh berarti ayah penguasaan dunia ieu teh. Sa penguasaan teh Allah. Apa kehendak Allah Al-Quran? Bagaimana cara menjalankan Al-Quran? Baginda Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi SAW. Selesai. Suka ada pertanyaan, nah si babi bet diharamkan, jangan naon atuh Allah nyiptakeun babi, jangan nguji maneh. Cek Allah eta babi haram tong dihakan, kumaneh dihakan moal gitu. Semua ada maksud Allah, seluruh ciptaan ada maksud Allah. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk menguji kita. Pada intinya hidayah ini milik Allah. Dan hidayah ini harus diminta. Ya. Banyak di antara kita ini yang hijrah ini belum memasukkan la ilaha illallah ke dalam hati. Maknanya begini. Jadi imannya teh can asup gitu. Masih la ilaha illa ana gitu. Jadi lamun takbir teh bukan Allahu Akbar, Anahu Akbar. Akulah yang maha besar. Kenapa kamu nggak hijrah? Saya belum ada waktu. Yang punya waktu tuh siapa? Kamu. Allah yang punya waktu, maka mintalah sama Allah. Ya Allah, si tatang geus dibere hidayah ku Allah. Geus hijrah naha abdi teu acan. Ampuni hamba ya Allah, beri saya hidayah. Pilih saya sebagaimana Engkau pilih si Tatang dan para sahabat Nabi. Gitu. Praktek nama gitu. Minta sama Allah. Kalau Allah sudah tentukan, gak ada yang sulit bagi Allah. Kamu hijrah. Tapi Allah, pekerjaan saya gak bisa sholat. Pindah kalau THCC teuing. Allah muterkan matahari ke gampang, kau mau memindahkan pekerjaan. Ya, bisa dipahami ya? Iya, betul-betul. Gitu. Jadi kita perlu memasukkan seperti ini muzakarah iman. Ini bagaimana kita memasukkan la ilaha illallah menjadi keyakinan kita bahwa tidak ada yang terjadi kecuali illallah, atas kehendak Allah. Apapun itu, termasuk kita hijrah. Lamun cek Allah henteu moal, mayahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ketika Allah hendak memberi hidayah pada seseorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Namun sebaliknya ketika Allah hendak mencabut hidayah dari seseorang, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Nauzubillah. Ya, berarti ya hidayah itu mutlak hak Allah ya Kang ya. Mutlak Tapi Allah. kita wajib meminta dan Memintanya. Iya. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah teman-teman, mungkin kita sudah menuju akhir acara. Betul. Namun teman-teman sebagai pemberitahuan bahwa kami dari Teras Inspirasi juga mengundang teman-teman, jika teman-teman ingin mengikuti kajian-kajian kami di komunitas-komunitas yang lain, kita ada yaitu Mistik. Majelis Istiqomah ya Kang. Nah itu suka aja kajian juga setiap hari apa Kang? Sabtu malam atau malam Ahad. Malam Ahad ya. Tempatnya di mana Kang? Bada Isya. Bada Isya juga. Kalau enggak dilarang di Masjid Agung. Masjid Agung, kalau enggak di Sekarang sementara di Masjid Al-Ikhlas dulu di Pasar di Panjang. Al-Ikhlas ya. Iya, Oke. betul. Ada juga kajian yang lainnya itu Pondok Musafir ya Kang Betul, ya. Kang. Ada Pondok Musafir itu hari apa Kang? Sama harinya Sabtu tapi itu sore pada asar. Oh iya. Jadi teman-teman tidak perlu takut kehilangan teman untuk berhijrah. Betul. Karena kita juga selalu ada, insya Allah ada di Mistik, di Majelis Istiqomah dan juga Pondok Musafir. Jangan takut untuk kehilangan teman-teman surga ya. Banyak di terapi sebenarnya ya. Betul juga, betul. Ada juga yang lain sih sebenarnya Kang. Apa lagi Kang? Pemuda Gasken, Iya betul. ada Genius. Betul. Masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak. Jadi banyak tempat bagi teman-teman yang ingin mulai mengenal lagi, belajar lagi, dan kumpul lagi dengan kita-kita. Betul, karena kan hijrah itu nggak bisa sendiri-sendiri Kang. Iya. Bisa butuh teman buat hijrah, nah ada di terapi. Siap, betul. Oke, apa lagi nih Kang? Udah ya? Udah sih. Ada pesan terakhir enggak sih Kang? Oh ya, boleh. Ya, buat teman-teman semua,
Ya betul apa yang dikatakan barusan. Kita perlu berjamaah ya. Karena Allah juga perintahkan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi salah satu syarat dalam hijrah kita ini adalah berjamaah. Bekerja sama antara muhajirin dan ansar menjadikan asbab hidayah terjadinya Fathu Mekah. Kemenangan bagi Islam ketika Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin dan ansar. Maka itu pun yang saya rasain, saya nggak hijrah sendirian. Yang paling pertama sekali teman-teman, untuk kehidupan dunia ini saja, itu kita perlu pembimbing. Kita mau naik gunung tanpa guide, maka kita akan tersesat, tidak bisa pulang. Banyak orang naik gunung nggak bisa pulang. Karena tanpa guide, tanpa ada orang yang membimbing dia. Itu untuk naik gunung kita perlu guide. Sekarang kita mau hidup 60-70 tahun ke depan. Tanpa bimbingan seorang guru, ini ditakutkan kita nggak tahu jalan pulang. Yang lebih serem lagi, tersesat jalan pulang. Ya, rarasaan mah orang teh ngamalkeun agama, ari gok jeung neraka. Nah ini yang takut gitu kan. Ya, mengerti nggak? Perasaan kita udah ibadah, tahu-tahu begitu tiba di akhirat, yang dihadapkan sama kita adalah neraka. Nauzubillah. Karena apa? Ketika kita belajar tanpa guru, maka jelas dan pasti gurunya adalah setan. Apalagi di zaman milenial sekarang, teknologi begitu canggih. Bukan saya melarang, boleh silahkan lihat kajian di YouTube, di Google atau apapun itu. Tapi tetap kita harus punya guru. Carilah guru di lingkungan kita terdekat, mintalah kepada Allah, ya Allah beri saya guru. Selama ini guru takut kepada Allah, jadikan dia guru. Kita akan tahulah mana orang yang takut sama Allah, mana enggak, ya kan? Yang baik dengan keluarganya, yang sholat 5 waktunya berjamaah di awal waktu di masjid, yang baik akhlaknya, berarti ini orang takut sama Allah. Jadikan dia guru. Seorang ustadz, ulama atau siapapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita senantiasa berjamaah. Kalau kata Opik mah, berkumpullah dengan orang-orang soleh, gitu kan? Jadi ini lagu bukan lagu Opik, ini lagu orang soleh. Dinyanyian kembali sama Opik. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat zikir malam perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Mogi-mogi Allah Ta'ala mencukupi. Baca Quran dan maknanya, tidak mungkin kalau nggak pakai guru. Ya kan? Maka kita harus punya guru. Berkumpul dengan orang soleh, sholat malam dirikanlah. Bangun malam ini Masya Allah. Sahabat-sahabat Nabi ini orangnya kurus-kurus, nampaknya lemah-lemah. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari. Sehingga siang mereka seperti singa-singa, malam mereka seperti rabi-rabi menangis kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga dengan asbab mereka buat perkara demikian, ketika itu dunia begitu takut kepada orang-orang Islam, khususnya para sahabat Nabi. Jadi Nabi itu dulu kalau kirim utusan 1 orang saja, nggak perlu 1 kompi, 1 orang saja, 1 dunia, 1 negara ketakutan, 1 kerajaan ketakutan, bahkan tiang kerajaannya pun bergetar ketika seorang sahabat datang ke kerajaan mereka. Apa yang terjadi dengan mereka gitu kan? Jadi ini teh kita tuh suka ngomongin agama tapi perasaan etama jang batur, etama sahabat. Ente, ini tuh kita gitu. Kalau kita amalkan ini, maka kita akan sampai kepada maksud Allah menciptakan manusia yaitu sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi.
Da orang matur, bagaimana kita mau jadi pemimpin di muka bumi sama istri saja sudah takut. Arizalu kawamuna ala nisa, ari rizal teh. Laki-laki itu pemimpin bagi wanitanya. Bagaimana? Bukan maksudnya kita jadi, oh saya pemimpin. Bukan begitu. Tapi tunjukkan sifat kawam itu, sifat kawam. Sifat kawam ini berbeda dengan diktator atau kasar. Contoh misalkan, karena kita ikatan suami takut istri, kalau gajian kasih semuanya sama istri, ya kan? Sehingga kita nggak megang uang. Padahal Allah katakan berikan sebagian, kita kasih semua. Mah ini amplop semua dikasih. Akhirnya begitu jalan-jalan ke alun-alun, kata anak-anak, ayah pengen mainan itu, minta sama mama. Sehingga tidak ada sifat koam dalam diri seorang ayah. Kata anaknya, oh yang pemimpin itu berarti mama. Atau ketika kita hidup dalam rumah tangga, istri kita tanya, "Pah, kumaha nih si Budi teh disekolahin di SD ini atau SD itu?" Terserah mama. Nampaknya suami yang penyayang, enggak ini lemah. Tunjukkan sifat koam. Meskipun kita takut kepada istri kita maksa, kata mama mah bagusnya SD ini dah. Tetap yang memutuskan kita. Coba bedakan dengan ini. Istri bilang, "Pak, gimana tuh sekolah anak teh? Kata mama bagus ini lah." Ya udah terserah mama aja. Bedakan sama ini. "Pak, gimana anak teh sekolahnya masukin kemana?" Usul mama gimana? "Iya sekolah ini begini, gini mama kayaknya mah mendingan ini." Kita takut nih sama istri. Udah ikut usulan istri. Tapi lihat caranya. Dengan sifat koam. Oke. Memang sekolah yang usulan mama itu bagus sih. Kata papa juga deket. Terus kita juga gak terlalu repot nganterinnya. Udah masukin ke situ aja. Beda gak Pak dengan tadi terserah? Beda. Keputusannya tetap sama ikut usul istri. Tapi yang faisalat atau pemutus musyawarah adalah suami. Oke, masukkan dia ke SD ini. Beda gak dengan terserah mama aja? Beda gak? Ini maksudnya sifat koam. Nah seharusnya manusia ini menjadi khalifah, pemimpin. Coba lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Gempa terjadi di Madinah, dia injakan kaki, gempa berhenti. Sampai detik ini tidak pernah terjadi lagi gempa. Sungai Nil berhenti mengalir, cukup tulis surat. "Wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalir atas kehendak dirimu, maka aku tidak perlu dengan air kamu. Tapi engkau apabila engkau mengalir atas kehendak Allah, maka aku perintahkan engkau untuk mengalir atas kehendak Allah." Mengalir, Sungai Nil dikasih surat paham. Sekarang kita ngomong sama istri gak paham. Ngomong sama teman gak paham. Ya apa yang terjadi? Sayyidina Umar khutbah di Nabawi. Di tengah-tengah khutbah beliau berteriak, "Oh pasukan, bla 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 bla." Pasukannya di medan peperangan jauh di sana di luar Madinah. Begitu beres majelis, pasukan pulang ke Madinah ditanya sama yang tadi Jumatan. "Hari mana yang ngadangu? Apa kalian mendengar ucapan Sayyidina Umar tadi gorowok di Madinah?" Dengar, kami dengar dengan jelas. Coba bayangkan, udara berkhidmat kepada suaranya seorang Sayyidina Umar. Mengantarkan tanpa WhatsApp, tanpa japri, tanpa internet. Bahkan dikatakan kadang-kadang sahabat ini kadang-kadang melebihi mukjizat para nabi. Kalau Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, dia pukul tongkatnya atas perintah Allah, maka terbuka 12 jalan di lautan. Sehingga mereka bisa melalui lautan itu dengan selamat. Pukul, tutup lagi lautan, Fir'aun mati. Tapi coba sahabat lihat, diutus oleh Nabi. Dalam satu fisabilillah, mereka menemukan lautan atau air. Tidak bisa menyeberang, gak ada perahu. Apa yang mereka lakukan? Cukup pemimpin mereka mengatakan kepada yang lain, "Apakah ada di antara kalian berbuat dosa besar?" Tidak ada. "Apakah di antara kalian ada yang meninggalkan sunnah Nabi SAW? Tidak ada. Baik, kita sholat 2 rakaat. Setelah sholat mereka berjalan di atas air dengan kuda-kuda mereka. Tidak perlu dibelah dulu itu air. Kenapa bisa mereka? Karena mereka memiliki iman yakin yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Kita pun bisa buat demikian meskipun derajatnya pasti tetap berbeda. Karena guru mereka adalah Rasulullah SAW.
Tapi kita pun memiliki pewaris para nabi. Insya Allah masih ada, walaupun makin hari makin sedikit. Para alim ulama makin hari makin sedikit. Meninggal. Insya Allah apalagi di Subang. Sejarah Islam terukir di sini. Cari, pasti ada seorang ulama yang takut kepada Allah. Jadikan dia guru kita. Berjamaah dengan komunitas apapun. Asal jangan jadikan itu komunitas sebagai rob di hati kita. Jangan jadikan sifat ananiah. Saya mah merah, saya mah biru, saya mah hijau, kamu mah kuning, beda. Ulah gitu. Islam cuma satu. Komunitas hanya bagian daripada metode kita untuk berkumpul berjamaah saja. Punya guru, berjamaah, doa. Insya Allah Allah istiqomah kita. Amin ya Allah rabbal Alamin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah Kang. Jazakallah khair Kang udah datang ke Subang. Kemudian bersama teman-teman di terapi Teras Inspirasi. Kami juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di acara kita ini. Acara perdana insya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga tetap istiqomah Kang. Amin. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini lagi. Kemudian Kang Ri juga jangan kapok datang lagi ke sini. Insya Allah besok Kang. Enggak ya. Insya Allah nanti kita jadwalkan lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Kang. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi memang kegiatan ini kita adakan supaya teman-teman bisa mendapatkan inspirasi bagaimana proses kita berhijrah. Gitu ya Kang ya. Betul. Alhamdulillah ya Kang ya, banyak ilmu dan ada bonus juga tadi satu lagu lagi Obat Hati. Masya Allah. Dan Kang Haris itu biar kayak channel YouTube yang lain atunya. Ya jangan lupa teman-teman channel Teras Inspirasi ID ini buat di like, subscribe dan di report ya. Betul. Jangan di report jangan. Komen salah. Komen. Masya Allah. Niat ibadah iya. Iya, kita nggak ngejar subscriber Kang. Kita ngejar viewer, enggak juga sih. Kita ngejar ridho Ya, Allah. kita ngejar ridho Allah. Ya. Mungkin itu aja ya, udah terlalu larut malam. Berhubung tadi Kang Haris yang buka. Jadi Kang Gani yang tutup. Oh gitu ya. Itu pintu keluarnya, pintu masuk pintu keluar, oke. Ya semoga banyak ilmu yang bermanfaat pada hari ini dan yang lebih penting ya semoga Allah meridhoi acara ini ya Kang ya. Dan yang lebih paling penting semoga Allah kembali kumpulkan kita di surganya Allah. Itu yang paling penting, sukses. Yang hakiki ya Kang. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti ada foto-foto ya Kang ya. Ayo, mangga.